Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat, sahabat referensi belajar. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua tetap sehat, selalu ceria, dan juga tetap semangat. Pagi hari ini kita akan belajar lagi tentang energi. Namun kita akan fokus ke energi listrik, pemanfaatannya, dan juga bahayanya. Namun sebelum kita semua memulai aktivitas, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan lancar, materi yang Bapak sampaikan dapat mudah kalian pahami, dan jangan lupa nih, kalian sarapan terlebih dahulu agar badan kalian tetap fit. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Bisa? Berdoa dimulai. Selesai. Langsung saja, mari kita mulai. Energi listrik dan pemanfaatannya. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan di dalam arus listrik dengan satuan ampere atau A dan tegangan listrik dengan satuan volt atau V dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt atau W. Energi listrik berfungsi untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan, atau menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain. Kemudian, sumber energi listrik. Energi listrik dapat dihasilkan dari berbagai sumber seperti air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan lain-lain. Sumber energi listrik adalah semua yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan listrik. Secara garis besar, sumber energi ini dikelompokkan menjadi dua, yakni energi fosil dan energi terbarukan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya, apa itu fosil. Nah, energi fosil umumnya dimanfaatkan untuk konversi energi. Hasil konversi tersebut dapat berupa energi mekanik, listrik, maupun panas. Di antara energi yang berhasil dikonversi adalah pembangkit tenaga listrik. Konversi itu maksudnya diubah ya. Bahan bakar fosil merupakan sumber energi utama yang digunakan saat sekarang ini. Akan tetapi, bila digunakan secara berlebihan, akan menyebabkan masalah lingkungan yang serius. Misalnya, polusi udara, pemanasan global, dan lain-lain. Sumber-sumber energi fosil ini jumlahnya sangat terbatas dan terus-menerus menipis akibat penggunaan secara terus-menerus yang dilakukan oleh manusia ya. Jadi manusia itu mengeksploitasi habis sumber daya alam. Bahan bakar berbentuk fosil ini terdiri atas minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Batu bara merupakan batuan yang dapat dibakar karena terbentuk dari endapan organik sisa tumbuhan. Pembentukan fosil ini menjadi energi melalui proses yang sangat lama dengan mendapatkan pengaruh dari gesekan panas bumi dan tekanan udara lainnya. Sedangkan gas alam atau biasa disebut sebagai gas rawa umumnya ditemukan di bawah tanah bersamaan dengan minyak bumi dan batu bara. Akan tetapi terkadang terjadi dengan dipompa melalui pipa. Setelah dipompa keluar, diangkut ke tempat penyimpanan atau digunakan untuk keperluan rumah tangga. Minyak bumi berbentuk cairan kental, berwarna coklat gelap dan kehijauan, serta mudah terbakar. Cairan ini sering disebut sebagai emas hitam yang berada di lapisan atas dari sebagian area di kerak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun. Beberapa jenis bahan bakar yang banyak digunakan khususnya di Indonesia yang bersumber dari minyak bumi adalah minyak tanah, Pertamax, Pertamax Racing, Pertamax Plus, Premium, Bio Premium,
biosolar, solar industri, solar transportasi, minyak diesel, minyak bakar, Pertamina Dex, dan lain-lain. Nah, ada juga energi terbarukan, yaitu merupakan energi yang bersumber dari alam dan secara berkesinambungan dapat diproduksi secara terus-menerus tanpa harus menunggu waktu jutaan tahun seperti halnya energi yang berbasis fosil. Selain dapat dimanfaatkan secara terus-menerus, sumber energi ini dapat dibutuhkan kembali, lebih ramah lingkungan, aman, dan lebih terjangkau masyarakat luas. Saat ini pemerintah terus-menerus berupaya mengurangi sumber energi fosil ke sumber energi terbarukan. Selain cadangan energi fosil yang terus menipis, penggunaan energi terbarukan ini lebih ramah lingkungan dan mampu mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan dibandingkan energi non terbarukan ya, atau energi fosil. Sumber energi terbarukan yang dimiliki Indonesia saat ini cukup banyak ya. Bila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, diyakini dapat menggantikan energi fosil. Jenis energi terbarukan terdiri dari panas bumi, air, angin, matahari, dan juga biomasa. Ini contoh gambar energi fosil ya, yaitu batu bara dan juga minyak bumi. Oke anak-anak, setelah tadi kita membahas sedikit tentang energi listrik dan pemanfaatannya, sekarang kita masuk ke materi bahayanya listrik. Lihat gambar di samping, ada beberapa contoh kasus. Yang pertama, seorang anak memanjat tiang listrik. Yang kedua, anak-anak bermain layang-layang hingga terkena kabel listrik. Nah, sekarang lagi musim layangan nih. Yang ketiga, anak-anak memotong pohon yang dekat dengan kabel listrik tanpa alat pengaman. Yang keempat, seorang anak berenang sambil bermain radio yang bermuatan listrik. Yang kelima, ada seseorang juga yang menyolok kabel radio ke stop kontak di dekat air. Air jika terkena dengan listrik bisa berbahaya, bahkan dapat menyebabkan kematian. Namun, tidak semua air dapat mengalirkan listrik. Ada air yang menjadi isolator dan ada juga air yang menjadi konduktor. Isolator adalah bahan yang sulit untuk melakukan perpindahan listrik. Sedangkan konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan muatan listrik. Nah, air apa saja yang termasuk konduktor dan juga isolator? Nah, air apa saja yang termasuk ke dalam konduktor dan isolator? Air yang termasuk ke dalam isolator yaitu air murni. Air murni didapatkan ketika air dalam keadaan mendidih atau menguap. Kemudian air yang termasuk ke dalam konduktor yaitu air biasa atau air yang kita temukan sehari-hari, seperti air tawar, air minum, air hujan, air ledeng, dan lain-lain. Air ini biasanya mengandung banyak mineral dan zat besi serta magnesium. Hal inilah yang dapat membuat listrik mengalir melaluinya dengan mudah. Tahukah anak-anak, tubuh manusia 70%-nya terdiri dari air. Lebih tepatnya, darah manusia mengandung banyak elektrolit sehingga tubuh manusia bersifat konduktor. Maka dari itu, tubuh dapat mudah tersengat listrik. Jika tubuh kita masih basah setelah memegang air, lalu terkena aliran listrik, itu sangat berbahaya ya. Dalam beberapa kasus tersengat listrik, membuat tubuh menjadi sangat lemah dan lemas. Dan jika hal itu terjadi di dalam kolam renang, bisa membuat anak-anak kram dan juga tenggelam. Dan juga hal tersebut terjadi begitu cepat. Kemudian menghindari bahaya listrik. Bagaimana caranya? Yang pertama nih, jika seseorang bekerja sebagai teknisi listrik, harus menggunakan pakaian khusus anti listrik. Atau jika anak-anak di rumah ingin mencabut atau mencolok listrik, gunakan ya sarung tangan karet agar lebih aman. Atau juga minta bantuan orang tua bila kalian belum terbiasa. Yang kedua, keringkan tangan sebelum memegang kabel. Nah, ini penting anak-anak ya. Jadi kan anak-anak selama pandemi ini harus sering-sering cuci tangan. Setelah anak-anak mencuci tangan, itu keringkan dulu tangannya, baru kalian mencolok dan mencabut barang-barang elektronik ya. Jangan sampai tangan belum kering sudah megang listrik, bahaya.
Yang ketiga, tidak bermain layang-layang di dekat tiang listrik. Kalau ingin bermain layang-layang, usahakan di tempat yang lapang ya, yang tidak ada tiang listrik atau gardu listrik atau kabel listrik. Matikan atau cabut listrik jika sudah tidak dipakai. Misalkan seperti kemarin ya, praktik menggunakan barang-barang elektronik. Anak-anak setelah memakai atau dirasa tidak lagi digunakan, cabut listriknya. Gunanya apa? Selain agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, itu juga membuat kita hemat listrik ya. Jadi bayaran pun tidak begitu mahal atau token listrik tidak cepat habis. Yang kelima, biasanya kan tiap hujan besar itu akan ada petir atau kilat yang menyambar-nyambar. Nah, tadi kan sudah Bapak jelaskan ya bahwasanya air hujan termasuk konduktor. Maka dari itu, jika hujan deras disertai dengan sambaran petir yang menyambar-nyambar, segera berlindung di dalam rumah atau berlindung di tempat yang sekiranya anak-anak tidak terkena air hujan. Nah, ini anak-anak ada soal latihan ya. Tulislah barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan, serta tuliskan kemungkinan bahaya yang ditimbulkannya jika kita tidak menggunakannya secara benar. Contoh nih, nama barang, televisi. Lalu apa kemungkinan bahayanya? Korsleting listrik atau konslet. Cara penggunanya yang baik bagaimana? Matikan jika sudah tidak digunakan atau jika tidak ditonton ya. Kalian bikin sampai 5 seperti biasa, nanti difotokan lalu dikirim ke WhatsApp grup. Nah, ini ada latihan yang kedua. Baca dulu ya. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Ya, seperti yang tadi Bapak bilang, tubuh manusia itu 70% adalah mengandung air. Apalagi darah mengandung elektrolit. Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Maka dari itu, tubuh manusia merupakan konduktor atau penghantar listrik yang baik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus hati-hati ya terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Jangan sepelekan. Saat kamu bermain layang-layang, bermainlah di tempat yang terbuka, tidak ada gardu listriknya atau tidak ada kabel listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Nah, tugas yang keduanya adalah kalian ini membuat poster ya atau gambar tentang peringatan bahaya listrik. Setelah itu, seperti tugas yang pertama, anak-anak difotokan, tapi difotokan bersama anak-anaknya ya. Jadi anak-anak memegang gambar tentang peringatan bahaya listrik. Mungkin cukup sekian materi pada pagi hari ini. Kita kembali lagi di episode selanjutnya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.